Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini, kita akan mengerjakan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dari mulai jurnal umum sampai dengan neraca saldo. Nah, ini dia kasusnya ya. Ini sangat mudah karena cukup sederhana ya. Jadi ini adalah perusahaan jasa, namanya perusahaan jasa angkut wahana. Yang telah tersedia di sini adalah saldo buku besar di awal bulan Agustus tahun 2020. Yang artinya bahwa perusahaan itu telah berdiri sebelum bulan Agustus ya. Kita katakanlah bulan Juli. Nah, berarti bulan Juli itu selama 1 bulan telah membuat laporan keuangan, kemudian juga saldo-saldonya yaitu pada neraca ya. Nah, neraca itu adalah saldo akun real, di mana akun real itu akunnya akan nyambung terus. Berbeda dengan akun nominal yang hanya berhenti pada periode tertentu. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat di tabel awal ini adalah tabel mengenai buku besar pada perusahaan jasa angkut wahana di bulan Agustus atau di awal bulan Agustus. Nah, jika perusahaannya itu memang telah berdiri, maka nomor akunnya juga memang telah disediakan ya. Nah, teman-teman, nomor akun ini seharusnya disediakan pada perusahaan di awal perusahaan berdiri, sehingga akunnya kita buatkan dulu sesuai dengan kebutuhan di perusahaan kita. Nah, di sini telah tersedia nomor-nomor akun, kemudian juga tersedia nama-nama akun yang sudah biasa digunakan oleh perusahaan ini, dan di sini ada saldo. Nah, kalau kita lihat saldo ini adalah saldo yang hanya ada pada akun real atau akun laporan posisi keuangan ya. Kita lihat di debitnya ada kas 24 juta, piutang usaha 56 juta, perlengkapan kantor 2 juta, kemudian sewa dibayar di muka 11 juta, kendaraannya 100 juta. Nah, di sini ada akumulasi penyusutan untuk kendaraan 1.388.889. Kemudian ada peralatan kantor 20 juta, ada akumulasinya juga 416.667. Kemudian juga ada utang usaha 20 juta, ada modal arif nih, modalnya sudah angkanya nggak bulat lagi ya. Ada 191.194.444. Dan ini total debit dan total kreditnya sama ya, 213 juta rupiah. Nah, teman-teman, kalau perusahaan sudah berjalan, ini maka di awal perusahaan dijalankan lagi di awal periodenya itu akan ada akun-akun nominal, yang akun-akun ini saldonya akan kita sambungkan lagi dengan periode saat ini, yaitu pada periode bulan Agustus ini. Nah, kita lihat aja kasusnya selama bulan Agustus itu seperti apa. Nah, ini dia kasusnya. Nah, di sini kita buatkan simpel saja ya. Yang penting teman-teman bisa memahami seperti apa transaksinya dan juga seperti apa pencatatannya, sehingga sebanyak apapun transaksi yang ada pada suatu perusahaan, ketika kita sudah memahaminya kemudian juga mampu mencatatnya atau menjurnalnya, maka itu pasti akan mudah. Nah, oleh karena itu, yuk kita simak teman-teman semuanya untuk bersama-sama kita belajar membuat jurnal umum sampai dengan neraca saldo. Nah, yang harus kita persiapkan adalah format-format yang telah kita pelajari di video sebelumnya ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ada format untuk jurnal umum ya. Di sini ada jurnal umum, saya tuliskan perusahaan jasa angkutan wahana atau jasa angkut wahana. Kemudian jurnal umum tulisannya, kemudian periodenya bulan Agustus 2020. Berarti jurnal ini yang ditulis adalah hanya bulan Agustus.
Formatnya seperti yang telah kita pelajari, ada tanggal, ada rekening atau akun, referensi, debit, kredit. Tanggal kita isi dengan tanggal. Untuk yang ini nih saya bagi dua ya. Di sini ini ada yang kecil, ini adalah tanggalnya, di sini ada untuk penulisan bulannya. Nggak seperti ini pun nggak apa-apa ya. Kalau Anda pengen simpel-simpel aja, maka cukup dibuatkan satu kolom aja ya, nggak usah dibagi dua seperti ini. Ini kan jadi satu kolom kan lebih simpel lagi. Ya, tidak ada aturannya. Di sini saya tuliskan dalam rupiah. Artinya angka yang nanti akan kita simpan di sini itu tidak usah ada Rp-nya gitu ya. Cukup angkanya saja karena sudah ada dalam rupiah begitu tulisannya. Nah, kemudian kita buatkan juga buku besarnya. Nah, teman-teman, buku besar ini saya buatkan bentuk stafel ya, yang berurutan, atau ada yang bilang ini adalah 4 kolom. 4 kolom itu kalau kita hitung mungkin karena seperti ini nih. Ini 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, 3 kolom, 4 kolom gitu ya. Jadi dari sini debit kredit ada 4, itu jadi yang 4 kolom gitu ya. Nggak dijumlahin sama yang ininya ya. Nah, karena gitu ya, kalau kontrol kan 2 kolom karena hanya 1 debit dan hanya 1 kredit kan gitu. Nah, makanya 2 kolom. Kalau di sini ada 4 kolom, debit kredit itu ya, yang stafel kayak gitu. Ini di atasnya ada tulisan nama akun, kemudian nomor akun. Seperti itu. Nah, kemudian kita sediakan buku besar ini sejumlah akun yang dipakai di perusahaan tersebut. Baik buku besar ini mau digunakan seluruhnya ataupun enggak, yang penting kita persiapkan saja ya. Kalau tidak ada isinya maka kita kosongkan, tapi tetap buku besarnya ada ya. Jangan sampai buku besarnya tidak dibuatkan. Jadi ketika ada akun mau kita masukkan ke buku besar, maka tidak ada buku besarnya. Nah, itu tidak boleh. Jadi lebih baik buku besarnya disiapkan ya, nggak apa-apa tidak diisi juga daripada kekurangan buku besar begitu. Nah, setelah buku besar kita persiapkan, maka kita masuk lagi ke neraca saldo. Nah, format neraca saldo juga ini seperti yang telah kita bahas di video yang sebelumnya juga ya. Nah, dan saya menyajikan di sini ini mirip dengan jurnal umum, mirip tapi enggak ya. Karena di sini kita tuliskan nomor akun. Kalau jurnal umum di sini kan tanggal ya. Nah, di sini ada nama akun atau nama rekening, jumlahnya akan sama dengan yang ada di buku besar awal ya, yang tadi di kasus. Kemudian sisi debit, sisi kredit begitu. Di sini juga bisa saja nanti ada yang kosong atau tidak diisi. Itu tidak jadi masalah ya, teman-teman ya. Yang penting kita siapkan saja. Kemudian di atasnya judulnya perusahaan jasa angkutan wahana neraca saldo. Nah, di sininya per 31 Agustus 2020. Jadi jangan sampai menghilangkan tulisan per. Jadi jangan kayak gini. 31 Agustus 2020 ataupun Agustus 2020. Nggak kayak gitu ya, tapi harus dituliskan per. Karena ini akan menunjukkan cut off sampai dengan akhir bulan Agustus, bahwa angkanya seperti apa. Nah, kayak gitulah. Nah, sekarang kita akan menjurnal atas kasus yang tadi. Maka kita bagi dua screen-nya ya. Nah, di sini kita cukup mudah-mudahan cukup jelas ya, bisa dilihat begitu. Oke, kita mulai dari ini nih, tanggal 2 Agustus 2020. Dibeli perlengkapan kantor seharga 250.000 secara tunai. Oke. Kita isikan dulu di sini bulannya ya, Agustus, kemudian di sini tanggalnya. Kita mulai dari tanggal 2. Ya, cukup gitu doang ya. Dibeli perlengkapan kantor, nah, maka di debitnya adalah perlengkapan kantor. Nah, teman-teman, perlengkapan kantor ini akunnya harus sama dengan akun yang ada pada nomor akun di sini. Oke, kita lihat. Di sini perlengkapan kantor ya. Maka di sini juga perlengkapan kantor. Jangan perlengkapan aja atau perlengkapan office kayak gitu. Jangan. Harus sama perlengkapan kantor, di sini pun perlengkapan kantor gitu ya. Nah, rekeningnya nomornya berapa? Nih referensi karena akan diisi dengan nomor rekening. Perlengkapan kantor itu nomornya 113 gitu ya. Nilainya berapa? 250.000 gitu. Karena pembelian secara tunai, maka langsung dituliskan kas di kreditnya. Kasnya nomornya adalah 111
Oke, seperti ini. Nah, keterangan apa? Nah, kita tuliskan aja di sini. Pembelian perlengkapan kantor. Nah, ini juga udah cukup nih teman-teman. Kalau biar lebih kerennya lagi ya kita kasih warna aja merah gitu, atau kita kasih huruf miring atau gimana lah gitu. Yang penting bisa kita baca dengan baik. Oke, selanjutnya ke tanggal 4 nih, saya tulis di sini tanggal 4 diterima jasa pengiriman barang ke Surabaya sebesar Rp14.500.000. Nah, diterima jasa pengiriman. Nah, kalau diterima berarti memang kita sudah nerima uang, uang jasa, maka di debitnya adalah kas gitu ya. Nah, di kreditnya adalah jasa pengiriman barang, jadi udah beres, maka pendapatan jasa, karena kita sudah mempunyai pendapatan ya tunai dari pengiriman barang ke Surabaya. Kas nomornya 111, pendapatan jasa nomornya mana? Kita lihat. Nah, ada pendapatan jasa 411. Begitu. 14.500.000. Keterangannya adalah menerima pendapatan jasa. Gitu. Jasa angkut ke Surabaya. Nah, gitu, nggak apa-apa lah, melebihi juga ya, gitu ya, kayak gini. Terus tanggal 5 dibeli peralatan kantor yaitu printer sebesar 2 juta secara kredit. Nah, printernya kita beli tapi nggak bayar, kita secara kredit berarti nggak bayar ya, uangnya nggak dikeluarkan. Oke, kita tulis di debitnya adalah peralatan kantor. Di kreditnya adalah apa? Bukan kas karena nggak dikeluarkan, tapi justru kita malah mempunyai utang ya. Utang apa? Utang usaha gitu ya. Peralatan kantor nomornya ini 123. Utang usaha, mana utang usaha nih, 211 sebesar 2 juta. Oke, seperti ini. Keterangannya adalah pembelian printer. Nah, gitu. Udah. Ini kan sederhana kan, gampang kan? Oke. Kemudian tanggal 10 diserahkan uang sebesar 10 juta dari Tuan Arif untuk tambahan modal. Nah, ini pemiliknya ceritanya adalah Tuan Arif ya. Ya, kita pastikan juga di rekening. Nah, ini rekening nomor 311 dan 312 bahwa modalnya adalah modal Tuan Arif. Artinya perusahaan ini adalah perusahaan milik perorangan, yaitu milik Tuan Arif ya. Nah, di sini ketika tanggal 10 ada penyerahan uang 10 juta dari Tuan Arif untuk tambahan modal, maka buat perusahaan uangnya bertambah. Kemudian modalnya juga bertambah gitu ya. Nah, kas bertambah, maka simpan sebelah debit gitu ya. Kemudian di kreditnya yang bertambah adalah modal ya. Jadi modal Tuan Arif juga memang bertambah. Modal Tuan Arif, jangan modal doang ya, harus ada Tuan Arifnya, karena di sini ada tulisannya di daftar akun itu adalah modal Tuan Arif gitu, nomor 311 ya. Nah, modal bertambah di sebelah kredit ya. Ingat persamaan akuntansi ya. Kalau teman-teman lupa, maka silakan baca video saya yang sebelumnya. 10 juta rupiah. Itu keterangannya adalah setoran tambahan modal Tuan Arif gitu. Oke, cukup mudah. Kita lanjut ke tanggal 12 ini tanggal 12. Telah diselesaikan pekerjaan angkut barang ke Bandung senilai 12.500.000. Oke, sekali lagi ya. Telah diselesaikan pekerjaan angkut barang ke Bandung senilai 12.500.000. Namun konsumennya belum bayar. Oke, kerjaannya udah kita bereskan,
tapi konsumen kita belum bayar ke kita. Oke, maka jelas penjualan sudah ada. Nah, maka kita jurnal penjualannya di sebelah kredit ya. Berarti apa penjualannya? Nah, dari sini maaf teman-teman. Ini lobet, bentar, saya cas dulu. Tanggal 12 telah diselesaikan pekerjaan angkut barang ke Bandung senilai Rp12.500.000, namun konsumen belum membayar. Nah, pada kasus ini kita itu telah menyelesaikan pekerjaan untuk ngangkut barang ke Bandung, tapi konsumennya belum bayar. Berarti buat kita sudah menyelesaikan pekerjaan, artinya pendapatan kita akan kita akui pada saat ini. Nah, pendapatan bertambah, simpan sebelah kredit. Ini teman-teman, saya nulisnya sebelah kredit dulu ya. Pendapatan jasa, oke, sudah beres di sebelah kredit. Kemudian di debitnya bukan kas karena belum kita terima, maka namanya adalah piutang usaha ya. Bisa piutang usaha, bisa piutang yang lainnya. Nah, ini harus kita sesuaikan dengan apa yang ada pada daftar akun. Ini di sini namanya piutang usaha nomor 112. Jadi kita samakan ya. 112, pendapatan jasanya 411. Nilainya berapa tadi? 12.500.000. Oke, keterangannya adalah menyelesaikan menyelesaikan jasa angkut ke Bandung. Nah, gitu aja deh. Ya. Tanggal selanjutnya tanggal 16. Membeli bensin untuk rapat Tuan Arif dengan asosiasi perusahaan lainnya sebesar 350.000. Nah, teman-teman, di sini kalau ada pengeluaran bensin seperti ini dan peruntukannya bukan untuk menjual, bukan untuk membeli, tapi ini adalah peruntukan untuk rapat, untuk kedinasan dan lain-lainnya, maka biasanya di dalam perusahaan ini dinamakan sebagai beban transportasi ya. Seperti itu ya. Beda dengan peruntukannya untuk menjual barang, maka biasanya tidak masuk ke beban transportasi gitu ya. Tapi dalam rangka menjual berarti masuk ke beban pemasaran ataupun beban yang lainnya sesuai dengan karakter dari pengeluaran beban tersebut ya. Kalau di sini karena untuk kebutuhan rapat dengan asosiasi, maka ini kebutuhan operasional perusahaan, maka di sini bisa kita tuliskan namanya adalah beban transportasi. Di sini bertambah bebannya, maka simpan sebelah debit. Di kreditnya adalah kas karena kita mengeluarkan. Beban transportasi nomornya 516. Nah, gitu. Kasnya 111 yaitu sebesar 350.000. Oke. Keterangannya adalah membeli bensin untuk rapat. Oke, cukup seperti itu. Selanjutnya nomor 17 atau tanggal 17. Dibayar utang sebesar 20 juta yang tersisa di bulan lalu. Oke. Jadi kita bayar utang yang belum dibayar, yaitu utang pada bulan lalu. Oke, kita cek di buku besar. Dan ternyata di buku besar awal bulan ada tertera utang usaha 20 juta. Nah, utang ini sekarang akan kita bayarkan gitu ya. Oke, berarti ketika membayar hutang, maka hutangnya adalah berkurang. Nah, kalau hutang berkurang disimpannya di sebelah debit karena hutang itu normalnya di kredit. Jadi kalau bertambah hutang di kredit. Sementara di sini dibayar hutangnya berarti hutangnya berkurang, maka simpan di sebelah debit. Debitnya adalah utang usaha. Oke, bukan hutang pakai H ya, tapi di sini cukup utang usaha karena di sininya juga utang usaha.
Di kreditnya adalah kas sebesar 20 juta ya. Utang usaha itu nomornya berapa? 211. Oke. Keterangannya membayar hutang bulan lalu ya. Kita tulisnya bulan lalu saja karena nggak ada keterangan bulan lalu itu hutang untuk apa gitu ya. Tapi kalau ada keterangan ya kita tulis aja sejelas-jelasnya. Kemudian tanggal 22. Oke, teman-teman, sepertinya di sini tidak akan cukup, maka harus kita perpanjang. Maaf. Kita perpanjang dulu. Oke. Kita lanjut lagi. Tanggal 22 diterima lunas pembayaran dari konsumen atas pekerjaan angkut barang ke Bandung tanggal 12 Agustus 2020. Nah, ini artinya pada tanggal 22 ini kita menerima uang atas atas jasa angkut yang telah kita laksanakan pekerjaan kita, yaitu pada tanggal 12 Agustus. Nah, kita lihat 12 Agustus di sini ternyata kita punya tagihan ke konsumen ya. Kita punya piutang. Nah, sekarang tanggal 22 piutangnya dibayar. Oke, gitu ya. Dan lunas. Berarti kalau lunas yaitu semuanya sebesar 12.500.000. Oke, kita menerima uang, maka di debitnya adalah kas. Oke. Di kreditnya adalah piutang usaha, karena piutangnya yang tadi ada sekarang dibayar menjadi tidak ada, berarti piutangnya berkurang. Karena piutang ini adalah aset, jadi kalau berkurang maka simpan di sebelah kredit. Piutang usaha itu nomornya berapa tadi? 112 ya. 112 nih, saya kadang-kadang lupa juga nih. 12.500.000. Ini tulis seperti ini aja. Nah, maka keterangannya adalah menerima pelunasan piutang. Nah, kalau ada penjelasan maka jelaskan saja ini piutangnya dari mana gitu ya. Berarti pelunasan piutang pengiriman ke Bandung gitu. Pokoknya sejelas-jelasnya aja gitu ya. Tapi jangan terlalu panjang-panjang amat, karena bisa saja nanti kalau terlalu panjang itu malah nggak simple gitu ya. Sementara yang kita butuhkan kan harus yang simple, mudah dibaca, jadi cepat gitu ya difahaminya. Selanjutnya tanggal 25. Tanggal 25 ini di bawah. Nah, diterima piutang dari konsumen yang tersisa di bulan lalu sebesar 26 juta. Nah, ternyata bulan lalu kita juga punya piutang dan dibayar saat ini 26 juta. Nah, piutangnya tahun lalu itu ada 56 juta. Yang dibayar itu sekarang tuh cuma 26 juta. Oke, itu gak jadi masalah ya. Maka sekarang kita jurnal aja. Menerima piutang, menerima kas, berarti kasnya simpan di debit karena bertambah. Di kreditnya adalah piutangnya berkurang, berarti simpan piutang usaha di kredit ya. Gitu. Ini nomornya sama ya dengan yang di atas. Penerimaan sebesar 26 juta. Gitu. Keterangannya adalah menerima pembayaran piutang bulan lalu atau menerima pembayaran sebagian piutang bulan lalu, begitu juga silakan, boleh. Tapi kalau teman-teman nanti di dunia praktik di lapangan, ya, istilah yang seperti ini memang kurang bagus ya. Penerimaan atau menerima pembayaran piutang bulan lalu itu kurang bagus. Lebih baik seperti ini, menerima pembayaran sebagian piutang dari siapa? Konsumennya. Ya,
sebutkan dari siapa dan kemana, kemudian juga apa yang diangkutnya, seperti itu. Jadi dibuatkan sejelas-jelas mungkin, simpel tapi jelas ya, karena nanti akan memudahkan ketika memeriksa ya, ketika mengaudit. Baik, sekarang tanggal terakhir nih ya. Nah, tanggal 31. Oke. Tanggal 31 ini dibayar gaji bulan ini sebesar Rp2.500.000. Pembayaran gaji bulan ini berarti pembayaran gaji di perusahaan ini adalah setiap akhir bulan. Karena teman-teman, gaji itu bisa saja dibayarnya di awal bulan berikutnya. Berarti setiap akhir bulan kita mempunyai hutang gaji. Ya, tapi kalau kasusnya seperti ini, yaitu bayar gaji setiap akhir bulan, maka di akhir bulan tidak akan lagi ada hutang gaji. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini ini kebijakannya ternyata dibayar setiap akhir bulan. Maka jurnalnya adalah beban gaji bertambah ya, beban gaji di debit, di kreditnya adalah kas karena dibayar. Kalau nggak dibayar, maka di sini itu adalah utang ya, bukan kas tapi utang, hutang gaji namanya. Yaitu sebesar 2.500.000. Maaf, beban gaji nomornya berapa ya? Nomor akunnya nomor 511. Beban gaji 511, kas 111 nih. Kalau kas ini kan paling banyak ya transaksinya di sini. Rp2.500.000. Keterangannya adalah pembayaran atau membayar sama aja ya. Membayar gaji bulan Agustus gitu ya. Oke, sudah. Nah, teman-teman, di sini cukup kepanjangan ya. Kita naikkan lagi lah ke atas. Segini. Cukup. Kita cek bahwa debit sama dengan kredit, artinya sudah benar ya bahwa sisi kiri sama dengan sisi kanan ya. Meskipun udah pasti ini sama ya, karena setiap menjurnal juga kita selalu sama ya antara debit dan kredit. Jadi pada ujungnya pun pasti akan sama, debit sama dengan kredit. Oke teman-teman, ini slide-nya atau screen-nya ini saya fullkan untuk pekerjaan di siklus akuntansi ya. Nah, setelah beres di jurnal umum, maka langkah kedua adalah posting ke buku besar. Nah, ini adalah buku besarnya ya, bentuk stapel seperti ini. Oke. Bagaimana caranya? Nah, seperti yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, cara membuatnya seperti ini. Nomor akun kita isi nomor akun. Nah, lebih baik kita mengurutkan buku besar ini berdasarkan kategori di akun, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi seperti itu lebih baik ya. Atau untuk sekarang ini istilahnya aset, kemudian liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban, gitu ya. Oke, jadi sekarang kita simpan ke akun aset dulu. Akun aset yang paling lancar dulu, yaitu kas. Nama akunnya kita tulis kas. Oke, kemudian nomor akunnya adalah 111. Nulisnya seperti itu ya. Nah, kemudian karena perusahaan ini telah berjalan, maka kita harus memasukkan saldo. Karena di sini adalah kas, itu adalah akun real, maka kita cek ada saldonya atau tidak gitu ya. Saldonya kita lihat di kasus yang tadi. Nah, di sini. Maaf. Nah, di sini. Kas ini ada saldonya 24 juta ya. Oke, saya harus dibagi dua dulu seperti ini ya. Saldonya 24 juta. Gitu, oke. Nah, lebih baik sekarang saya lanjutkan saja ya, menyelesaikan dulu nama-nama dari buku besar ini. Yang kedua adalah piutang usaha. Sengaja ini belum saya isi supaya teman-teman bisa memahami bagaimana cara pengisiannya. Piutang usaha ada saldonya 56. Nah, ini saldonya pasti di debit ya. Setiap aset pasti di debit ya, karena saldo normal aset itu adalah di debit.
Kemudian perlengkapan kantor. Nomor akunnya 113. Saldonya 2 juta. Kemudian sewa dibayar di muka. Nomor akunnya 114. Kemudian kendaraan. Nomor akunnya 121. Nah, di sini sudah mulai angka 2, 12, 12 berarti itu sudah mulai aset tidak lancar atau aset tetap. Akumulasi penyusutan kendaraan. Kendaraan. Saya singkat aja. Teman-teman kalau nggak mau disingkat ya silakan aja. 122. Kemudian peralatan kantor. Oh, nggak ada. Mungkin ke sini. Oke. Peralatan kantor 1, 2, 3. Peralatan kantor 20 juta saldonya. Maaf yang tadi belum saya isi saldonya, kita isi lagi ya. Yang tadi itu sewa dibayar di muka belum diisi. Sewa dibayar di muka itu 11 juta. Terus kendaraan 100 juta. Oke, seperti ini, kurang lebar, kita lebarkan saja. Ya. Akumulasi. Nah, akumulasi memang saldonya di sebelah kredit ya. Ya, akumulasi itu karena minus ya. Akumulasi 1388889. Nah, gitu. Peralatan kantor sudah, maka selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan kantor 124. Kemudian lanjut ke utang usaha, kita mulai ke akun nomor 2. Utang usaha nomornya adalah ini 211. Terus modal Tuan Arif. Modal Tuan Arif 311. Kemudian prive Tuan Arif 312. Saldo modal itu, nah ini saldonya di kredit ya, 191. Saya kelewat terus nih tadi 194,444 gitu. Terus untuk saldo utang usaha 20 juta ya. Saldo untuk apa ini, akumulasi ini di kredit juga 416667. Oke, sudah nih. Kalau ada yang pagar kayak gini nih, hashtag kayak gini, nah ini kurang lebar. Preview ini gak ada saldonya teman-teman, karena sudah masuk ke akun nominal, jadi tidak akan ada saldonya di sini gitu ya. Hanya akun real yang ada saldonya. Cuman kita akan buatkan saja nama dan nomor akunnya. Setelah preview itu adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa 411. Kemudian beban gaji 511. Usahakan setiap beban gaji di paling atas saja, karena berkaitan dengan manusia ya, harus paling atas nih, begitu. Kemudian beban perlengkapan 512. Beban listrik, air dan telepon
513. Beban penyusutan kendaraan. Di sini penyusutannya kita kita bagi dua ya, antara penyusutan kendaraan dan penyusutan peralatan kantor nih. Ada juga yang memang pembebanan penyusutan ini disatukan, namanya adalah beban penyusutan, cukup gitu aja ya. Itu tidak apa-apa juga. Pokoknya kebijakan manajemen yang akan menentukan apakah ini harus dipisahkan atau tidak dipisahkan, karena berkaitan dengan kebijakan nanti yang akan diambil oleh manajemen gitu. Tergantung keinginan dan juga tergantung pertimbangan manajemennya. Kita sebagai akuntan hanya mengikuti dan sekali-kali kita memberikan saran kepada manajemen mengenai pembuatan akun, pencatatan, kemudian laporan keuangan seperti apa begitu ya. Karena akuntan juga akan melakukan presentasi kepada pihak manajemennya. Beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan peralatan kantor. (515) 516-nya beban transportasi. Beban sewa 517. Nah, barangkali ada yang bertanya-tanya, kok kenapa sih harus dibuatkan seluruhnya gitu, padahal sebagian aja yang adanya aja untuk di saldo awal apalagi begitu ya. Nah teman-teman, kalau kita fokusnya hanya ke model pembelajaran di kelas seperti buku-buku yang disajikan, ya memang mungkin seperti itu. Tapi yang saya inginkan adalah kita semua itu memahami dan mampu membayangkan juga ya kondisi di real di lapangan seperti apa, sehingga kita akan belajar mengikuti apa yang ada di lapangan, bukan hanya sekedar ngikut-ngikutin dari buku yang kita sendiri ketika mau berusaha untuk memahami malah hanya membayangkan apakah seperti ini begitu ya, apakah sesuai buku seperti ini, nah kayak gitu ya. Nah kalau saya pengennya adalah menambahkan pemahaman kepada kita yang sedang belajar melalui apa yang saya lakukan di praktik di lapangan ataupun yang kebiasaan-kebiasaan dilakukan oleh akuntan di praktik di lapangan begitu teman-teman. Oke, sekarang kita akan posting ya semua jurnal umumnya, masing-masing akun masuk ke keranjangnya gitu ya. Nah sekarang masuk ke keranjang kas setiap kas gitu ya. Nah pada tanggal 2 ngisinya kayak gini. Ini sama tetap seperti yang di jurnal umum ya. Di sini tulisnya adalah Agustus, itu karena bulannya bulan Agustus ya. Kemudian tanggal 2. Nah, keterangannya apa? Keterangannya adalah karena kas di sini. Ini keterangannya adalah pembelian perlengkapan kantor. Kalau di Excel cukup di kayak gini aja ya, cukup di sama dengan kemudian dipilih atau di sort selnya di mana gitu ya. Nah, referensinya kita tidak diisi dengan nomor akun seperti yang ada pada jurnal umum ya. Kalau di jurnal umum ini referensinya diisi dengan nomor akun karena ini adalah referensi, jadi dari mana referensinya gitu, dari mana sumbernya gitu kayak gitu kalau di jurnal umum ya. Tapi kalau di buku besar maka referensi ini adalah referensi yang diambil dari jurnal umum. Berarti di sini referensi ini tulisannya adalah JU, jurnal umum. Nah, biasanya seperti ini JU. Nah, karena JU seperti ini kurang jelas JU yang mana, maka ceritanya kalau jurnal umum ini adalah jurnal yang dibuat di dalam satu sheet atau halaman, hanya dalam satu halaman, maka ini namanya adalah halaman 1, JU halaman 1. Sementara kalau jurnal umum itu banyak, karena pada kenyataannya nanti di lapangan jurnal umum itu dalam satu bulan itu adalah banyak, maka bisa berhalaman-halaman. Nah, maka di sini lebih baik kita tuliskan saja dengan lengkap. Misalkan ini ada JU strip 1, artinya jurnal umum halaman 1 ya teman-teman. Kalau yang masih ingin bertanya-tanya atau lupa seperti apa penjelasannya, maka silakan aja simak di video saya yang sebelumnya telah di-upload ya. Nah, di sini simpan di debit atau di kredit. Nah, kebetulan di sini adalah di kredit 250.000 gini. Kredit 250.000, maka saldonya pasti di debit lah sampai kapanpun di sini.
caranya adalah saldo yang ada 24 juta ini akan ditambahkan dengan saldo debit di sini dan akan dikurangkan dengan saldo kredit. Maka nilainya berapa? Nah, nilainya ada seperti ini, 23.750.000. Berarti berkurang sebesar 250.000. Kemudian masih dengan kas yang kedua. Nah, saya kasih ini aja ya, kasih tanda aja ditebelin. Nah, gitu aja. Nah, kurang tebal juga ya. Gak apa-apa ya. Kemudian tanggal 4 kas masuk 14.500.000 ya. Itu dari sini menerima pendapatan jasa angkut gitu ya. Masih JU1 di debit 14.500.000 gitu ya. Maka ini kalau sudah dirumuskan enak, tarik aja ke bawah kayak gini. Nah, gitu ya. Maka otomatis akan bertambah dan berkurang. Kemudian tanggal berapa lagi? Tanggal 10. Nah, tanggal 10 itu kas masuk tadi setoran modal ya di sini. Masih JU1. Setoran modal 10 juta. Ini juga otomatis nambah sendiri nih teman-teman. Oke. Kemudian tanggal berapa lagi kita cek? Tanggal 16 ya. Tanggal 16 ini ada beli bensin katanya. Masih JU1. Kalau beli berarti kasnya di kredit, maka di sini simpan di kredit yaitu sebesar 350.000. Maka di sini dengan otomatis akan berkurang sendiri. Kemudian tanggal 17. Tanggal 17 transaksinya adalah ini membayar hutang bulan lalu nih. Masih JU1. Kalau bayar hutang berarti kas di kredit. Nah, simpan di kredit kasnya 20 juta. Begitu. Ini berkurang sendiri kasnya. Kemudian ada lagi tanggal 22, 25, 31, ada 3 lagi. 22, 25 dan 31 gitu ya. Tanggal 22 apa? Di debit 12.500.000. Oke. Nah, ini nambah sendiri gitu ya. Kemudian tanggal 25 apa ini? Menerima pembayaran piutang di debit juga. Oke. Di debit sebesar 26 juta. Oke. Dan terakhir 31 itu bayar gaji ya. Bayar gaji. Nah, ini masih JU1 ya. Kas di kredit ya. Kalau membayar berarti kasnya pasti di kredit. Nah, 25 juta. Oke, seperti ini. Nah, ini masih menggantung karena belum beres. Kita tarik aja ke bawah. Seperti ini. Oke. Ini tandanya adalah kas kita lihat bertambah. Kita lihat juga ya, kas di awal bulan 24 juta dan kas di akhir bulan 63.900.000 rupiah. Berarti saldo kas bertambah. Nah, ini cara untuk membuat buku besar, posting buku besar seperti ini. Kebetulan kas ini paling banyak. Nah, sekarang kalau piutang ini saya kasih contohkan aja. Nanti sisanya kita akan skip ya, biar saya aja yang mengerjakan, disingkat videonya. Piutang, kita lihat piutang tanggal 12 ada. Nah, tanggal 12 ini piutang ini sebesar 12.500.000 ya. JU1 debit ini 12.500.000 seperti ini ya. Maka sama dengan ini saldo sebelumnya, sebelum awal ditambah debit dikurangi kredit seperti itu. Ya. Coba kita cek dulu piutang ada lagi ya. Ada nih tanggal 22. Saya coba isi lagi. Tanggal 22.
Tanggal maaf. Piutang tanggal 12 sama tanggal 22 emang sama ini ya jumlahnya ya. Saya cek dulu deh, takutnya salah. Oh iya, tanggal 22 di kredit, maaf. Tanggal 22 di kredit ya. Nah, tanggal 22 di kredit. Kemudian tanggal 25 juga di kredit lagi nih. Tanggal 25 nih penerima pembayaran. Oh iya, oke. Di kreditnya 26. Oke. Kita lihat jumlah akhirnya. Oke, 30 juta. Berarti piutang masih tersisa 30 juta. Dan seperti itu. Nah, nanti saya akan percepat dulu ya. Oke, nah teman-teman, kita telah menyelesaikan buku besar ini. Pengisiannya sudah sampai dengan pembebanan ya. Dan di sini ada beberapa buku besar yang tidak diisi karena tidak ada di transaksinya. Seperti di sini ada beban sewa tidak ada ya. Kemudian beban penyusutan juga semuanya tidak ada karena kita juga memang belum membahas seperti itu. Kebetulan di kasusnya juga memang belum ada. Nah, kalau sudah dikerjakan buku besar ini, maka kita lanjutkan lagi ke siklus yang selanjutnya, yaitu membuat neraca saldo ya. Nah, neraca saldo di sini telah ada tabelnya atau formnya ya. Sekarang kita tinggal mengisi saja. Caranya kita masukkan setiap saldo yang ada di buku besar. Contohnya seperti ini, kas ya. Kas ini kita masukkan berapa saldonya sesuai dengan di buku besar. Nah, kas di sini saldo akhirnya adalah 63.900.000. Maka kita masukkan ke neraca saldo begini, 63. Piutang usaha kita juga masukkan. Terus aja seperti ini ya. Nah, piutang 30, perlengkapan kantor juga sama. Sewa dibayar di muka. Kendaraan. Terus saja, ini tinggal pindah-pindahin angka aja sih. Kalau seperti ini sudah mudah. Akumulasi simpan di sebelah kredit. Sesuai dengan saldo di buku besar. Kredit. Peralatan kantor simpan di debit 22 juta. Akumulasi penyusutannya di kredit. Utang usaha juga di kredit sesuai dengan saldo normalnya, sesuai juga yang ada di buku besar. Utang usaha ini 2 juta. Modal Tuan Arif, modal juga di kredit. Privo ini saldo normalnya di debit. Ada gak? Karena Privo ini karena belum ada, jadi kita nol saja. Pendapatan ada nih di sebelah kredit. Oke, beban gaji simpan di debit. Setiap beban pasti ada di debit. Nah, ini salah nih, ngisinya salah, harusnya di debit di sini. Beban gaji ini salah. Oke, kalau salah gimana? Kalau salah ya dibenerin, masa dibiarin gitu aja? Sesat dong ya. Di sini kita pindahin. Gitu. Beban perlengkapan juga masih nol ya, belum ada.
kemudian beban listrik juga belum ada, beban penyusutan juga belum ada, beban transportasi ini ada, masih pada kosong ya. Nah, beban transportasi ada. Oke, beban sewa juga kosong untuk bulan ini. Nah, teman-teman, sekarang kita cek apakah balance atau tidak. Nah, gitu ya. Kita lihat aja debitnya dengan kreditnya sama atau tidak. Nah, kalau beda berarti ada yang terlewat. Proses mana yang terlewat? Nah, ternyata kita cek dulu ya awalnya ya. Cek bahwa di neraca saldo di sini tidak balance ya, karena mungkin ada kesalahan. Nah, oke, di sini kesalahan ternyata. Penjumlahannya yang salah. Oke, maaf. Balik lagi kita sum. Dari bawah sampai atas. Jumlahkan 232, ini kita jumlahkan 232 lagi. Oh, ternyata alhamdulillah benar. Berarti kesalahan yang barusan itu adalah kesalahan yang diakibatkan karena formula yang kita buat. Nah, teman-teman, kesalahan itu seperti teori yang telah saya jelaskan sebelumnya, kesalahan di neraca saldo adalah kesalahan yang sifatnya itu memang human error ya. Ada yang sifatnya human error seperti yang saya lakukan barusan, ada kesalahan. Nah, berarti kalau sudah kita cek ternyata di formulanya yang salah. Sekarang kalau formulanya sudah benar, ternyata alhamdulillah balance. Nah, ternyata gini, kalau formulanya sudah benar tapi jumlahnya salah, berarti ada yang salah pekerjaan kita. Salahnya dari mana? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek angka akhir yang ada pada saldo buku besar, kemudian kita samakan dengan saldo yang ada di neraca saldo seperti ini. Jangan-jangan ada salah input ya. Apalagi kalau manual, ada kemungkinan salah nulis begitu. Kalau manualnya di buku gitu ya, bukan di komputer. Nah, kalau teman-teman merasa bahwa seluruh angka yang ada di buku besar ketika disamakan dengan neraca saldo itu sama, gak ada yang salah, berarti yang salahnya itu bukan di situ, tapi ada di proses posting dari jurnal umum ke buku besar. Seperti itu tahapannya ya. Karena tidak mungkin ada yang tidak salah, tidak mungkin benar semua ya. Kalau memang di neraca saldonya gak balance, pasti ada yang salah. Antara lain adalah proses pemindahan saldo dari buku besar ke neraca saldo ataupun dari jurnal umum ke buku besar ya. Kalau dua-duanya sudah benar, gak ada yang salah, berarti itu adalah salah formula seperti yang telah saya lakukan tadi kesalahannya. Nah, begitu ya. Nah, teman-teman, ini adalah hasil akhir dari neraca saldo. Berarti neraca saldonya sampai dengan akhir bulan Agustus 2020 ini bahwa kasnya saldonya seperti ini gitu ya, kemudian piutang perlengkapan seluruh asetnya seperti ini, kemudian ada hutangnya, ada modalnya, ada pendapatannya, seluruhnya adalah seperti ini. Tapi ini baru tahap separuhnya aja dari siklus akuntansi, karena setelah membuat neraca saldo seperti ini, nanti akan kita lanjutkan dengan jurnal penyesuaian pada materi video yang selanjutnya begitu ya. Tapi tenang saja, itu jangan difikirkan saja, itu nanti saja. Yang sekarang mah yang harus kita pelajari dan kita pahami adalah proses sampai dengan neraca saldo seperti ini ya. Dan kalau teman-teman sudah bisa, maka teman-teman langsung kita buat kasus yang barusan di dalam bahasa Inggris ya. Jadi akun-akunnya sajikan dalam akun bahasa Inggris begitu ya. Oke. Baik, kalau sudah paham, saya cukupkan video pembelajaran ini sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.